Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumanto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fasilitator Ibu Fatul Janah dan pengajar praktek Ibu Lamiang MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dilatar belakangi realita di lapangan. Banyak lingkungan sekolah yang belum memberikan rasa aman, rasa nyaman, menyenangkan, dan kebebasan kepada murid. Murid menunjukkan motivasi karena takut dihukum, mengharapkan hadiah dan imbalan dalam melakukan sesuatu. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau penghargaan, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Budaya di sekolah merupakan nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif berupa kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta keberpihakan pada murid. Tujuan yang akan dicapai adalah 1. Menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas. 2. Mendidik murid untuk mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab. 3. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Mewujudkan merdeka belajar berdasarkan keyakinan kelas. Tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini adalah 1. Murid menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati bersama. 2. Murid mampu memelihara karakter baiknya. 3. Murid memiliki nilai mandiri, kolaboratif, dan tanggung jawab yang tinggi. 4. Murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar. 5. Seluruh warga murid mampu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Tindakan lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah: pada minggu pertama, meminta izin kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilaksanakan di sekolah. 2. Menyampaikan sosialisasi kepada murid mengenai keyakinan kelas. Pada minggu kedua, yang akan dilakukan adalah: 1. Menyusun keyakinan kelas bersama murid dan disepakati bersama. 2. Mensosialisasikan keyakinan kelas kepada orang tua murid. 3. Mempraktekkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid di sekolah. Pada minggu ketiga, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat. 2. Menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Minggu keempat, 1. Guru dan murid melakukan refleksi bersama terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 2. Melakukan refleksi bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam upaya penerapan budaya positif. 2. Kolaborasi dengan orang tua murid agar dapat melanjutkan pembiasaan budaya positif di lingkungan keluarga. 3. Alat dan bahan seperti laptop, HP, sticky note, karton, dan alat tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamat ligunatatai, salam sujud karenden malempang, adil katarima, bacuramin kasalukan, kasengan kajunita. Alus.
Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Katingan Kuala, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Katingan Kuala, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Katingan Kuala, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf, dan seluruh unsur kepegawaian SMP Negeri 2 Katingan Kuala dan SMA Negeri 2 Katingan Kuala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya untuk memandu acara kita pada hari ini dalam acara diseminasi pengimbasan budaya positif di sekolah pada Jumat 27 Januari tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, berikut susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi budaya positif. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Sebagai rasa nasionalisme kita pada negara Republik Indonesia, mari sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Anastasia Dimas Febianti SPD. Kepada Ibu Anastasia Dimas Febianti SPD kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Memasuki acara yang kedua, yaitu doa. Dalam hal ini doa akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Handono SPD. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi keselamatan, berkelancaran dan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Islam, selalu dan yang dari sesuatu yang masing-masing. اللهم اهدنا علينا في سكنة الماضية ولا تجعلنا يا رب الحسن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan atas nama kepala sekolah yang disampaikan oleh Devianti Megawati SPD selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 2 Katingan Buana. Kepada Ibu Devianti Megawati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan selaku wakil dari kepala sekolah dan kurikulum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Sumanto SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Katingan yang mewakili SMA Negeri 2 Katingan Buana. Adapun tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini adalah untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah, yang nantinya harapannya adalah dapat meningkatkan hal positif di sekolah kita, terutama kita sebagai pendidik, sebagai guru, ataupun nantinya bisa berimbas kepada para peserta didik. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Devianti Megawati SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tiba sudah kita pada acara pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sumanto SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Katingan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa nanti setelah sesi pemaparan materi ini selesai akan ada sesi tanya jawab. Untuk waktu pemaparan ini selama 50 menit. Untuk Bapak Sumanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru hitung semua yang saya hormati, Ibu Kepala SMP Negeri 2 Katingan Buana beserta Bapak Ibu guru
dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Kuala beserta dengan Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kegiatan imunisasi budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan harapan kita nanti bisa dapat berkolaborasi, dapat saling berbagi pada budaya positif yang ada di sekolah. Sekali di sini saya tidak menggurui ya, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita bertukar pikiran, mari sama-sama kita bertukar pikiran, kemudian nantinya kita dapat berkolaborasi bersama-sama sehingga tercipta hal-hal positif atau dapat meningkatkan hal-hal positif yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 2 Kabupaten Kuala dan juga mudah-mudahan dapat berkembang di SMP Negeri 2 Kabupaten Kuala. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu ingin saya sampaikan bahwa selama ini kita ada kesalahpahaman atau miskonsepsi terhadap budaya positif. Nah, untuk mengawali pemaparan ini, terlebih dahulu kami mohon untuk Bapak Ibu dari guru SMA bisa maju 2 orang, kita akan peragaan terlebih dahulu. Untuk dari Bapak Ibu dari SMP 2 orang untuk maju ke depan. Nah, silakan. Silakan. Dari SMA, oke, silakan Pak Hari. Pak Hari, Pak Bu. Yang dari SMP, Bapak Ibu siapa saja? Silakan ke depan. Atau yang muda-muda, nah, Bu Atik sama Bu. Ya, silakan Bu, maju ke depan. Atau Pak Haris, ya, Pak Haris maju. Nah, berpasangan, berhadapan, ya, berhadapan. Nah, berhadapannya menghadapnya ke sini. Nah, jadi supaya terlihat dari sana seperti ini, Pak. Ya, oke, Ibu, ya. Di sini, Bapak. Jadi seperti ini. Silahkan dari masing-masing satu dari pasangan ini memegang sesuatu yang menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak atau Ibu. Nah, silahkan. Apa saja yang mau dipegang, tapi sesuatu ini sangat berharga bagi Bapak atau Ibu. Nah, silahkan. Ya, oke. Sudah? Kemudian yang temannya yang tidak pakai silahkan digenggam. Barangnya tadi silahkan digenggam. Kemudian yang satunya temannya silahkan berusaha untuk membuka, untuk meminta untuk membuka. Entah dengan cara apapun, entah itu dipaksa, entah itu dirayu, entah itu digelitik. Nah, terserah Bapak Ibu. Cuma tujuannya ingin, oh ya, anak saja. Dengan yang perempuan ya, oke ya, silakan. Sama yang perempuan. Yang sesama perempuan. Jadi yang satu silahkan menggenggam ya, berarti Ibu menggenggam ya, ini juga menggenggam. Anggap ini sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu. Nah, ini sangat berharga bagi Bapak. Kemudian Ibu ingin berusaha untuk membuka genggaman Bu Ati. Kemudian Pak Hari berusaha untuk membuka genggaman Bu Pak Fidyadi. Entah bagaimanapun caranya, entah itu dirayu, entah diminta baik-baik, entah itu dipaksa, entah itu dimarahi dulu. Nah, silakan. Waktunya 30 detik. Nah, silakan.
Saya yang lari buat ya, oke cukup. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi kalau kita mencermati apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru yang berempat tadi yang di depan, yang memegang kontrol atau yang memegang kendali yang mana? Yang mana? Ya? Oke, Pak Fitriadi tadi ya yang memegang kendali. Jadi Pak Fitriadi mau membuka atau tidak itu terserah Pak Fitriadi. Artinya apa? Artinya orang lain tidak memiliki kontrol terhadap orang lain. Yang memiliki kontrol itu adalah kita. Selama ini bahwa kita beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Bahwa kita yang dapat menentukan bagaimanapun segalanya tentang murid. Maka seharusnya murid ini yang memegang kontrol terhadap dirinya. Seperti halnya yang kita praktekkan di depan tadi. Walaupun dipukul sekalipun Bu Atik, kalau Bu Atik tidak mau membuka, tidak akan terbuka. Karena Bu Atik yang memegang kontrol, yang memegang kendali itu. Walaupun digunting sampai tidak kuat menahan, tapi kalau dia tetap tidak ingin membuka, atau dia ingin membuka tapi karena sudah tidak tahan dengan gelinya, berarti tetap itu karena Pak Fitriadi atau Bu Atik membuka karena sudah tidak tahan menahan gelinya karena digunting. Artinya apa? Artinya bahwa memang kita tidak punya kontrol. Yang mengontrol itu adalah diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, inilah kesalahan pemahaman kita selama ini. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Misalkan, nah jangan seperti itu. Kenapa kamu seperti itu? Kalau itu namanya kamu menyakiti temanmu, kata seorang guru. Tiba-tiba si anak ini menjadi minder. Ternyata bukan memakan karakter. Dan mungkin beberapa kita sudah sering melakukan juga kita memanggil siswa yang sering tidak masuk dengan alasan tertentu. Kita sampaikan jangan seperti itu, kasihan orang tuamu yang selama ini sudah membiayai. Sudah berapa lama kamu sekolah, tinggal kurang beberapa bulan lagi. Ternyata apa? Justru ingin berhenti sekolah. Kenapa? Karena malu. Ternyata penguatan ini tidak menguatkan karakter. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering kita, pokoknya kamu harus mengikut bapak ya. Bapak ingin lebih tahu dari kalian. Bapak sudah sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Bapak semuanya sudah tahu. Padahal tidak seperti itu. Barangkali tadi bisa saja Bu memaksa kepada Bu Atik, tapi belum tentu Bu Atik akan membukanya, ya kan? Belum tentu. Kenapa? Ternyata yang memiliki fungsi kontrol itu adalah diri kita, bukan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian nanti dulu. Nah, ini seharusnya kita berada pada teori kontrol ini, Bapak Ibu. Nah, selama ini barangkali kita berada pada stimulus respon.
Nah, mari sama-sama ke depan kita berubah, kita berada memposisikan diri kita pada teori kontrol tentang dunia. Kalau selama ini barangkali kita beranggapan bahwa kita menganggap kebutuhan manusia itu kita anggap sama. Pada kenyataannya bahwa kebutuhan manusia itu berbeda. Kebutuhan murid-murid kita itu berbeda. Tidak bisa kita anggap bahwa kebutuhan mereka itu sama. Sehingga pola pembelajaran kita di kelas pun kita harus mengidentifikasi kebutuhan mereka dulu. Nah, gitu. Jangan kita perlakukan sama karena belum tentu yang diinginkan murid-murid kita itu sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, belum tentu pada satu objek, belum tentu yang kita pandang itu sama. Pasti ada sisi lain yang berbeda menurut pandangan dari orang lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ini selama ini. Barangkali saya pun mungkin seperti itu. Tapi saya akan berubah. Saya akan berubah untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saya tidak ingin orang lain itu menganggap sesuatu harus sama seperti pandangan kita. Tidak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi sudah kita praktekkan. Ternyata kan tidak berbeda. Ternyata diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian pada akhirnya nanti adalah bahwa kalau selama ini kita beranggapan bahwa kita itu adalah ada yang menang, ada yang kalah. Kayak tadi kalau aku menang kan mungkin kata Pak Hari, aku yang menang, aku bisa membuka, kan gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Yang kita harapkan ke depan adalah menang-menang, tidak menang kalah. Nah, disiplin positif, Bapak Ibu, ini harus kita terapkan di sekolah sehingga nanti menjadi budaya positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Pak Hari, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Peraturan. Bu Anas, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terpikir dalam pikiran kita? Tepat waktu, peraturan tepat waktu. Bu Isaki Sari, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Apa yang terpikir oleh kita? Tanggung jawab. Nah, oke. Disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, Bapak Ibu. Kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Ini yang selama ini terjadi seperti itu. Mari kita sama-sama berubah bahwa menurut Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin ini bukan sebuah hukuman. Bisa dilanjutkan, Bu? Nah, untuk apa ketika kita disiplin? Saya melihat hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Pak Raya. Saya tahu betul Pak Raya ketika tiap pagi mungkin jam 5 sudah berangkat ke sekolah. Ya, betul Pak Raya. Nah, untuk apa kira-kira Pak Raya itu melakukan itu? Apa Pak Raya? Jadi duitnya untuk membuka sekolah, Pak. Ya? Untuk membuka sekolah. Untuk membuka sekolah.
Dan Bapak Ibu guru ya kan, saya lihat sebelum jam 6 atau jam 6 sudah berada di teras kantor. Sudah banyak ada di teras kantor. Untuk apa? Berdiri sebelum setengah 7 biasanya sudah ada di sekolah. Untuk apa? Tujuannya. Mengapa beliau melakukan itu? Untuk memotivasi peserta didik. Mungkin Pak Sumantri yang paling cepat turun ini, sebelum jam 6 sudah berangkat. Nah, Pak Sumantri, mengapa Pak Sumantri melakukan itu? Kalau saya itu terbiasa maksudnya melakukan sesuatu sebelum jam dimulai. Jadi sebelum jam dimulai, artinya gini. Kalau kita melakukan sesuatu sebelum waktunya kita terlambat datang, kadang-kadang banyak keperluan yang terlupakan. Tapi misalnya kita datang lebih awal, itu rasanya tuh persiapan diri kita tuh sudah lebih matang. Jadi maksudnya apa yang akan kita kerjakan tuh kita sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi misalnya kita masuknya jam 6.30, biasanya ya jam 6-nya udah hadir di lingkungan sekolah. Jadi sudah apa-apa yang sudah direncanakan rasanya udah maksimal gitu. Nah, nanti untuk rencana lapangan ya itu sebenarnya tergantung kebiasaan aja, Pak. Kalau saya merasa kalau saya terlambat nih, nanti apa-apa yang akan saya rencanakan itu pasti akan ikut terpengaruh gitu. Berpengaruh. Terima kasih Pak Sir. Nah, untuk apa kita melakukan disiplin? Mengapa melakukan disiplin? Mengapa begitu? Bentuk tanggung jawabnya. Satu lagi, lama saya tidak berkomunikasi dengan Bu Kris tadi. Mengapa Bu Kris kita melakukan disiplin itu, Bu Kris? Supaya lebih teratur, ya. Motivasi kita untuk disiplin berdasarkan teori motivasi itu bisa berdasarkan faktor eksternal atau dari luar. Misalkan Pak Raya nih, nanti kalau saya nggak datang jam 5 kedua muridnya besok diberhentikan. Ini faktor eksternal. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Sumantri tadi, karena memang Pak Sumantri kebiasaan seperti itu, rasa tanggung jawabnya supaya harus datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya di sekolah lebih dulu daripada siswa kita. Ini berarti motivasi yang internal dari dalam. Nah, dan seyogianya kita memposisikan diri kita di sini, Bapak Ibu. Dan kita juga agar dapat menumbuhkan kedisiplinan pada murid-murid kita, itu motivasi disiplinnya ada pada motivasi internal, tidak pada motivasi eksternal. Untuk apa mereka harus berangkat pukul 6? Untuk apa mereka harus sampai di sekolah pukul 6.30? Jangan-jangan karena takut nanti dimarahi Bu Sakistari. Berarti ini masih dari eksternal. Karena apa? Karena eksternal itu jangka pendek. Nah, kita harapkan memang munculnya dari dalam diri mereka, sehingga ini adalah faktor internalnya jangka panjang. Nah, di dalam kedisiplinan biasanya dalam kita melakukan sebuah kedisiplinan atau budaya positif ini banyak anak-anak yang belum dapat melakukannya. Kadang-kadang kita langsung memarahinya. Sebaiknya kita sebagai guru kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan mereka, yang mana sesuai dengan teorinya bahwa 5 dasar kebutuhan manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah tempat, kemudian makan, minum, sandang, kemudian kebutuhan reproduksi dan sebagainya.
Ini sebagai bagian dari bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana ini anak-anak atau murid-murid kita mendapatkan rasa kasih sayang dari kita, dari sesama mereka, dan juga memberikan. Jadi bukan hanya mendapatkan, tapi juga memberikan. Karena ini menjadi kebutuhan semua manusia. Jadi kita bukan hanya memberi rasa kasih, itu kan juga kita menerima rasa kasih sayang dan untuk mendapatkan rasa diterima di komunitas kita atau di kelompok kita, kalau untuk mungkin di kelasnya, di pergaulannya. Kemudian rasa penguasaan. Penguasaan ini adalah menjadi kebutuhan kita. Murid-murid kita itu ingin diakui pencapaian mereka itu. Ingin bahwa mereka itu kompeten, ingin kita akui. Kemudian kebebasan. Nah, kadang-kadang anak-anak kita biasanya ini kalau di kelas maunya kita kalau belajar silahkan kita duduk, gitu ya, duduk tenang, dengarkan. Nanti waktunya bertanya ya bertanya. Kalau ada anak yang biasanya sambil nyanyi-nyanyi, langsung kita bentak, kita marahi. Apakah kita sudah mengidentifikasi kebutuhan mereka? Padahal anak-anak tadi barangkali memang senangnya belajarnya ada musik mungkin. Barangkali mereka senang bernyanyi. Dan ketika kita belajar bisa kita implementasikan. Anak-anak sekarang ini yang lagi viral itu TikTok, mungkin anak-anak saya yakin mungkin kalau SMP SMA mungkin lebih dari 75% yang suka TikTok. Kita gunakan, kita implementasikan media TikTok untuk pembelajaran. Apakah tidak boleh? Boleh. Jadi jangan kita hanya satu arah saja, kita di kelas, apalagi hanya sudah dibetulkan, setelah dibetulkan pulang. Tidak seperti itu. Mari kita sama-sama berubah. Kemudian kesenangan. Semua manusia ini ingin senang. Pak Fikri juga sama seperti dia. Nah, ini contoh kebutuhan dasar. Kalau ada ibu guru, ini saya contohkan ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nah, tadi yang sudah saya anukan di depan tadi, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Sebenarnya murid kita ini membutuhkan, sedang memerlukan kebutuhan apa? Kalau ada yang seperti ini, ada yang di kelas Bapak Ibu yang seperti ini? Ada? Ada. Ini ada siswa menyampaikan seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kelas katanya harus tenang, tidak ada suara, nanti mengganggu kelas yang lain. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Ini ada satu kebutuhan yang belum dia miliki. Maka dia sangat memerlukan kebutuhan itu. Kebutuhan apa Pak Hari yang diperlukan oleh siswa kita atau murid kita ini? Ya? Kebebasan. Kan? Oke ya, kebebasan. Kemudian yang kedua, ibu guru menyapaku hari ini. Maaf, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian. Mungkin kita pun sebagai sesama pernah merasa seperti itu. Kamu sudah bawa tas baru, kok temanku diam aja? Tidak ada yang menyapaku. Mungkin kita ketika sekolah juga pernah mengalami seperti itu. Iya, Pak. Iya.
Ini ada kebutuhan yang diinginkan oleh murid kita. Kebutuhan apa itu? Ya? Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan dengerin ibu guru aja. Mungkin ibu gurunya ceramah aja. Ini siswa atau murid kita ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah ini pekerjaan Yudi ini, masa gambar seperti ini? Coba kalian lihat, janganlah seperti ini. Menjadi pintar siswa kita. Nah, kalau itu terjadi, walaupun mungkin saya pernah melakukan itu, tapi mari sama-sama kita berubah untuk tidak seperti itu. Kemudian, nah tadi berkaitan dengan disiplin, tadi disampaikan bahwa Pak Hari menyampaikan bahwa berkaitan dengan disiplin itu yang ada dalam pikiran kita yaitu peraturan. Seyogyanya mari sama-sama kita buat ke depan bahwa bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas yang harus kita buat. Dan mungkin Bapak Ibu dari guru SMA dari SMP ini jauh lebih paham tentang ini karena ini ada di implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana mengimplementasikannya, ini ada di implementasi kurikulum merdeka dan harapan kita suatu saat nanti kita bisa sharing tentang membuat keyakinan kelas ini. Bahwa keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi ini yang kita buat sehingga nanti ada konsekuensi di dalamnya kalau anak-anak melanggar. Tidak lagi kalau peraturan biasanya nanti akan ada hukuman, sehingga tidak ada hukuman di dalamnya, tapi ada konsekuensi di dalamnya. Apa beda hukuman dan konsekuensi itu? Berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, nanti di slide berikutnya. Sebelum kita menyampaikan tentang perbedaan tadi, untuk pembentukan keyakinan kelas ini adalah sifatnya abstrak. Kemudian lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan poin-poin aturan yang harus dijalankan oleh kita semua. Kemudian kalau ini dan peraturan itu lebih rinci atau lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan biasanya ini kalimatnya pendek-pendek, tidak seperti kalau peraturan. Jadi harapan kita nanti mari sama-sama Bapak Ibu guru kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tidak lagi menjadi peraturan-peraturan sehingga tidak ada hukuman. Bagaimana cara membuatnya? Nah ini nanti ada panduannya mungkin akan kami share kepada Bapak Ibu guru yang dari SMA. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kalau yang dari SMP saya yakin kami ada di IKN keyakinan kelas itu implementasi kurikulum merdeka. Lanjut Bu. Kemudian ini contoh keyakinan kelas. Kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan kelas. Maka keyakinan kelasnya itu adalah merupakan nilai kebajikannya tanggung jawab. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Yang ada pada keyakinan kelas adalah
Karena tadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan yang ada pada peraturan dilarang mengganggu orang lain adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah komitmen. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan atau menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti saling menghormati, sama dengan tadi. Kemudian menggunakan masker, menjaga kesehatan. Kalau jangan berlari di kelas atau semester misalkan, maka itu keamanan atau menjaga keamanan dan ketertiban. Itu nilai-nilai kebajikannya. Jadi kalau peraturan kelasnya seperti ini, maka ada nilai kebajikan yang mungkin sama sehingga tidak perlu kita ulang. Keyakinan kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya peraturannya. Maka keyakinan kelasnya hanya berapa? Tanggung jawab, rasa menghormati, komitmen, menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan. Karena apa? Karena ada yang sama. Kalau yang sama berarti dibuat satu saja. Karena yang kita ambil untuk membuat keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan. Kalau peraturan kelas yang kita buat serinci mungkin. Ya, lanjut. Nah, posisi kontrol seorang guru ini ada 5, yaitu ada yang berposisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini posisi kontrol seorang guru. Nah, coba kita refleksikan diri kita masing-masing, kira-kira Bapak Ibu saat ini berposisi di mana? Mungkin kalau saya pernah berposisi sebagai pembuku, mungkin Bu Atik mengalami itu. Saya juga pernah merasa berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, berposisi sebagai teman. Idealnya kita sebagai seorang guru itu adalah berposisi sebagai manajer. Bagaimana ketika kita berposisi sebagai manajer? Ini adalah kita memotivasi siswa kita untuk dapat menemukan solusi dirinya. Bukan berarti kita yang mengatur perilaku murid kita. Karena kita manajer, kita berfungsi sebagai pengatur perilaku mereka, tidak. Tapi kita adalah memotivasi mereka untuk dapat menemukan solusi atas dirinya sendiri. Ini manajer. Kalau berposisi sebagai penghukum, ya kalau sana ya langsung. Biasanya orang yang berposisi sebagai penghukum ini yang sering keluar kata-kata awas. Awas ya. Kalau sampai besok diulangi, awas kalau besok tidak dikumpulkan, itu biasa. Selesai kamu. Ada yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ibumu sudah capek-capek mengajar kamu. Pernah merasakan berposisi seperti itu? Bu? Pernah? Apa kalian nggak kasihan sama bapak ibu guru ini yang sudah capek-capek ngomel-ngomel tiap hari? Ada yang memposisikan diri sebagai teman. Nanti sama nggak tahu.
nanti Bapak bantu. Tapi kemarin kamu sudah Bapak bantu loh. Ini biasanya kata-kata yang keluar guru yang berposisi sebagai teman. Hari ini Bapak bantu, besok kan kamu bantu Bapak lah. Kemudian berposisi sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya mengandalkan catatan. Yudi hari ini melanggar peraturan sekolah tidak memakai sepatu hitam. Konsekuen dia hukumannya disuruh push up 15 kali, tapi belum dikerjakan. Dicatat saja. Besoknya lagi, Yudi ini terlambat hari ini tidak sekolah. Kemarin sudah dikasih hukuman membersihkan kamar kecil. Ya kok ini tanggal 28 Juni ini apa lagi? Ini catatan saja, jadi hanya di dalam ini pemantauan. Berdasarkan data yang ada. Nah, kalau manajer tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, kita untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi seharusnya ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita sebisa mungkin untuk menghindari tidak memberikan hukuman kepada murid-murid kita. Sebisa mungkin. Mari seminimal mungkin jangan kita berikan hukuman kepada murid-murid kita. Tapi apa yang kita berikan adalah konsekuensi. Apakah konsekuensi ini berbeda dengan hukuman? Berbeda. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Bapak Ibu ada yang pernah dihukum ya? Dulu ketika sekolah sakit tidak? Sakit. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian misalkan apa? Contohnya, nanti di selanjutnya bisa berikan contoh kalau tidak salah. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hatinya. Kalau hukuman, kalau suruh push up tangannya sakit tidak? Suruh lari sakit tidak kakinya? Ini hukuman. Kalau konsekuensi akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Dan biasanya kalau hukuman itu anak akan merasa terpaksa. Karena dihukum, nah itu ya, karena dihukum. Tapi kalau konsekuensi, maka yang muncul adalah stimulus respon. Nah, kamu hari ini sudah memecahkan kaca. Ini pernah terjadi kalau tidak salah. Ada siswa yang memecahkan kaca apa itu? Magnum. Dan tindakan Bapak Ibu yang Ibu sampaikan sudah benar. Karena apa? Bapak Ibu memberikan konsekuensi kepada mereka. Apa konsekuensi yang Bapak Ibu lakukan ketika itu? Meminta mereka untuk mengganti kaca tersebut. Ini konsekuensi. Jadi ada stimulus, kemudian ada respon atau tanggapan. Nah, kamu ini sudah memecahkan kaca. Ya, Bu. Berarti kamu harus menggantinya. Ya, ada tanggapannya, ada respon. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu. Misalkan kamu sudah beberapa kali tidak mengerjakan tugas, maka besok kamu nggak usah sekolah 1 minggu, diskors. Ini hukuman. Mungkin dia tidak mengerjakan 1 minggu, bisa jadi mereka berhenti. Apalagi sudah ada tunangannya. Karena kayaknya di tempat kita ini perempuan ini sering masih usia sekolah sudah tunangan. Mungkin bisa langsung berhenti.
akan menyakiti dirinya. Kemudian pada hukuman itu marah, akan ada rasa marah bagi yang menerima hukuman. Walaupun mungkin tidak mau menunjukkan, mungkin Bu Ati ketika saya hukum mungkin marah dulu, ketika masih jadi siswa. Marah tidak? Marah. Tapi kalau konsekuensi tidak, kami rasa tanggung jawab kita. Oh, memang saya tadi yang pecahkan kaca, ya memang harus kita ganti. Silakan ke depan. Sudah ada 3 soal, di mana dalam masing-masing soal ini ada beberapa kalimat yang harus kalian lengkapi dari kalimat perumpamaan ini. Paham ya? Ya, Fajar. Coba sekarang jawab pertanyaan nomor 3. Silakan maju ke depan dan jangan dilakukan. Ayo Fajar. Makanya kamu jangan tiduran, perhatikan apa yang aku sampaikan. Tidak bisa mengerjakannya? Sudah sana, balik ke tempat. Oke, teman-teman yang lain ada yang bisa mengerjakan nomor 3? Kenapa kamu seperti tadi Fajar? Gimana kamu Fajar? Apa kamu tidak kasihan? Enggak. Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Kamu tidak memperhatikan. Apa kamu tidak kasihan? Nah, ini salah satu contoh guru yang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dan mungkin saya yakin Bapak Ibu guru pernah mengalami saat itu. Ternyata ini kurang baik Bapak Ibu. Kita membuat mereka merasa bersalah ini kurang baik. Lanjutkan slide berikutnya. Nah, yang tadi Bu. Ya. Nah ini saya yakin sering terjadi di kelas-kelas kita. Mungkin Bapak Ibu guru sering melakukan ini. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman karena apa? Karena tidak ada kaitannya dengan kesalahan. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini tidak ada kaitannya ya dengan kesalahannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Nah ini yang harus kita ambil. Jangan nanti dipanggil ke kantor. Kenapa kamu coret-coret buku teman kamu? Ini sudah hukuman seperti itu. Kita minta untuk mengganti. Kemudian membersihkan tempalan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak
mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Murid disuruh, maaf ini ada satu kata yang tertinggal. Seharusnya murid disuruh tidak mengenakan. Maaf ya, ada satu kata yang tertinggal. Harusnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi suruh nyeker saja, jangan coba pakai sepatu. Hukuman karena tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa? Apa betul? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, konsekuensi. Karena pelajaran PJOK, siapa tahu pelajaran itu memang sudah di lapangan. Apalagi yang lain sudah pada lari di luar. Nah, ketika kita melakukan murid-murid kita melakukan sebuah kesalahan, maka jangan diberikan hukuman. Yang harus kita berikan adalah yang harus kita lakukan adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang harus kita lakukan ketika kita murid-murid kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, restitusi itu segitiga restitusi seperti apa? Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan dulu. Jangan langsung, kenapa kamu gitu? Kenapa kamu seperti itu? Tidak boleh seperti itu. Tapi kita stabilkan dulu. Takutnya dia nanti pingsan. Atau tinggal dia punya tekanan penyakit jantung. Nah, malah KO nanti. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah mereka mengerti, memahami, menyadari akan kesalahannya. Alasan-alasan mereka melakukan kesalahan itu apa? Kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas yang mana tadi yang sudah dilanggarnya? Dan apa upaya dia untuk memperbaiki itu? Nah, ini apabila ada siswa kita yang melakukan kesalahan-kesalahan, jangan langsung dihukum. Oke. Nah, ini akan kami putarkan tentang contoh restitusi. Silakan Bapak Ibu amati sejenak. Ini data kita masing-masing. Kemarin ada teman yang lambat, alasannya kenapa sampai lambat? Ini tadi sudah melakukan tindakan itu membantunya karena terlambat. Ini adalah melanggar keyakinan keras atau prinsip kerja, melanggar keyakinan apa? Nah, disiplin waktu ini penting tidak? Nah, kalau ini penting,
Apa ke depan yang akan diperbaiki oleh Selvi? Yang akan diperbaiki oleh Selvi apabila mendapatkan saran, sekarang Ina silahkan masuk kelas dan melapor dengan Bapak Guru yang sudah ada di kelas ya. Rehan, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke kantor? Iya Pak, saya tahu. Saya jarang masuk kelas dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Baik, jadi Rehan sudah tahu ya. Menurut Rehan, perbuatan Rehan ini benar apa salah? Salah Pak. Kalau Rehan tahu ini salah, itu berarti Rehan sudah menyadari kesalahan ini. Iya Pak, saya menyadarinya dan mengakui perbuatan tersebut salah. Berbuat salah itu manusiawi, Rehan, dan Rehan bukan satu-satunya murid yang melakukan kesalahan ini. Iya Pak. Mengapa Rehan melakukan ini? Iya Pak, saya kurang paham dengan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan saya malu jika masuk kelas sering ditagih tugas-tugasnya oleh guru tersebut. Bahkan kadang dimarahi karena tugasnya tidak dikerjakan. Ya, sekarang Bapak paham. Waktu di awal semester kita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama. Nilai keyakinan kelas apa saja yang sudah kita sepakati, Rehan? 1. Saling peduli dan menghargai satu sama lain. 2. Membuat kelas aman dan nyaman. 3. Disiplin dan bertanggung jawab. 4. Selalu semangat dalam belajar. Bagus sekali Rehan, Anda masih benar-benar apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, nilai keyakinan kelas apa yang belum dijalankan oleh Rehan? Iya Pak, saya belum melaksanakan keyakinan kelas disiplin dan tanggung jawab Pak. Nah, sekarang upaya apa yang akan dilakukan Rehan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada guru mata pelajaran dan meminta penjelasan tugas yang kurang saya pahami. Kemudian saya akan segera mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Bagus sekali Rehan, Rehan berpikiran seperti itu. Bagaimana sekarang perasaan Rehan setelah kita melakukan restitusi? Perasaan saya lega Pak, dan saya merasa harus bertanggung jawab dalam apa yang telah saya lakukan. Alhamdulillah, bagus Rehan. Iya Pak, terima kasih banyak. Saya mohon maaf dan mohon izin. Sekarang saya akan langsung menemui guru mata pelajarannya Pak. Ya, dapat doakan semoga lancar dan belajar lebih baik ya. Amin Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Tidak ada kita yang memberikan solusi, tidak ada. Tapi siswa atau murid kita menemukan solusinya sendiri. Nah, motivasi harus kita munculkan agar murid kita menemukan solusi atas kesalahan yang mereka telah lakukan. Pada kasus pertama, pada kasus Selvi tadi, dia menemukan solusinya sendiri. Apa solusinya? Yaitu dia akan menghidupkan alam sebelum tidur. Karena kalau malam katanya dia membantu membuat kue ibunya, karena ibunya jualan kue. Nah, kasus Rehan, dia menemukan solusinya sendiri. Apa solusinya? Dia ingin meminta maaf kepada bapak ibu guru, kemudian langsung menemui bapak ibu gurunya dan menanyakan tugas-tugasnya. Nah, ini bukan kita, bukan bapak ibu guru yang memberikan solusi, tapi siswa berusaha untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan nanti apabila siswa kita mengalami permasalahan yang dihadapi, maka tidak langsung kita hukum, tapi kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini sehingga siswa menemukan solusinya sendiri. Nah, itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan waktu saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya kita masuk pada acara kita yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, dalam hal ini sesi tanya jawab waktunya kami sediakan sekitar 15 menit. Kami persilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke. Ke Ibu Endang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan apa yang sudah Bapak paparkan tadi tentang motivasi. Nah, di sini kan di apa yang sudah Bapak paparkan tadi kan itu ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Nah, sementara kalau kita lihat pada kenyataan selama ini, peserta didik itu terbiasa dengan motivasi eksternal. Nah, misalnya saja peserta didik tersebut dari orang tuanya mungkin sudah diberikan wejangan, kamu harus rajin belajar ya, ini sudah diketuakan. Nanti kalau kamu dapat ranking akan kasih hadiah, misalnya HP atau apa seperti itu. Nah, berarti peserta didik tersebut akan termotivasi tentang hal itu. Nah, jadi berkaitan dengan masalah tersebut, bagaimana cara menumbuhkan pada anak tersebut motivasi supaya tumbuh motivasi internalnya. Jadi bukan karena faktor itu tadi. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Bagaimana Pak ditanggapi Pak? Oh oke. Pertanyaan kedua. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, saya akan bertanya mengenai restitusi tadi. Seandainya restitusi tadi atau seandainya siswa tersebut melakukan kesalahan seperti tadi, kemudian kesalahan tersebut dilakukan berulang-ulang di kemudian hari atau di lain waktu, apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menangani siswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Tadi disampaikan oleh Bu Linda bertanya tentang motivasi internal dan eksternal. Ya, memang seperti apa yang ditanyakan oleh Bu Linda ini sering sekali terjadi. Dan mungkin saya pun pernah memberikan motivasi eksternal itu kepada anak saya. Nanti kalau yang satu, Bapak berikan HP. Padahal ini sebenarnya membunuh karakter anak, sehingga anak tidak kreatif, membunuh kreativitasnya, maksud saya. Apabila kita memberikan motivasi secara eksternal ini, anak menjadi tidak kreatif. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi internal apabila sudah terbiasa tertanam motivasi eksternal, seperti yang ditanyakan oleh Bu Indah tadi. Kalau motivasi eksternal ini tertanam dari rumah, artinya yang memberikan motivasi orang tua, maka kita sebagai Bapak Ibu guru, kita harus ada kolaborasi dengan orang tua. Kita harus ada kesepakaman dengan orang tua tentang motivasi ini, dan ini harus kita sampaikan ke orang tua. Sehingga orang tua kita harapkan mengubah motivasinya dari yang motivasi eksternal tadi menjadi motivasi internal. Nah, bagaimana kalau motivasi itu muncul dari kita, dari Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa memberikan motivasi itu, maka mulai dari sekarang kita harus melakukan pembiasaan memberikan motivasi internal. Kalau kita sudah melakukan pembiasaan motivasi internal,
diharapkan pembiasaan nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka ini sudah menjadi budaya namanya. Sudah menjadi budaya positif. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita lakukan pembiasaan dulu. Lakukan pembiasaan, kemudian nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi budaya positif. Pertanyaan yang kedua dari Bu Dewi tentang restitusi ya. Kalau seandainya ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, terus sudah kita lakukan restitusi, gitu maksudnya ya. Sudah kita lakukan restitusi, tapi ternyata siswa masih melakukan kesalahan yang sama. Oke. Bagaimana, apa yang akan kita lakukan? Dan mungkin ini ada terjadi. Siswa melakukan kesalahan, sudah kita lakukan restitusi, tapi ternyata melakukan kesalahan yang sama. Apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan melakukan restitusi kembali. Akan tetapi di dalam restitusi yang pertama tadi langsung kita tidak biarkan begitu saja, tidak. Setelah kita lakukan restitusi, maka kita harus kolaborasi dengan wali kelas, kita harus kolaborasi dengan guru BPPK untuk memantau perubahan si murid ini. Kemudian kita lakukan restitusi. Kalau memang terjadi kesalahan, kita lakukan restitusi. Pasti ada yang harus kita perbaiki apabila siswa melakukan kesalahan kembali. Apakah kita sudah memantau, sudah ada kolaborasi dengan wali kelasnya untuk memantau hasil restitusi kita itu? Apakah kita sudah kolaborasi dengan guru BPPK? Apakah mereka sudah memantau hasil restitusi tadi atau tidak? Seperti halnya yang dilakukan oleh Rehan tadi, maka setelah kita melakukan restitusi, maka kita berkolaborasi dengan guru BP dan wali kelasnya, termasuk guru mapel yang dia belum mengerjakan tugasnya. Kita tanyakan, misalkan dia belum mengerjakan bahasa Inggris, guru, apakah dia sudah menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya, sudah menghadap, sudah minta maaf, itu kita tanyakan. Sudah apa? Bukan hanya seperti kita lakukan restitusi sudah selesai, tidak seperti itu. Nah itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sudah sangat siang. Mungkin ini yang diberikan kesempatan kepada saya. Sampai di sini dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, mungkin kita bisa sharing nanti di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Febrianur, kelas 11 MIPA, SMA Negeri 2, Ketinggian Kuala. Berkat bimbingan Bapak Sumanto, kami dapat menyusun keyakinan kelas dan telah kami sepakati bersama dengan seluruh siswa dan Bapak Ibu guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sri Wahyuni SPI, guru SMA Negeri 2 Ketinggian Kuala. Terima kasih kepada Bapak Sumanto SPD yang telah melakukan diseminasi budaya positif sehingga kami dapat melaksanakan restitusi kepada siswa yang bermasalah di sekolah dan meningkatkan budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.